Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas topik sahabatmu adalah jin yang mengambil wujud sebagai manusia. Ya. Jadi jin itu adalah induk ya dari semua makhluk yang diciptakan dari api. Induknya adalah jin ya. Di bawah bangsa jin itu ada suku ya, macam-macam. Ada yang jin ifrit ya. Kemudian ada pula kabilah dari para iblis. Nah, di bawah kabilah iblis itu ada kabilah yang lebih kecil-kecil lagi yang namanya setan ya. Itu silsilahnya, keluarga besar bangsa jin ya. Nah, jadi penegasan ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis ya. Dia adalah dari golongan jin ya. Jadi iblis itu berasal dari golongan jin ya. Nah, jadi di dalam pergaulan kita sehari-hari sangat mungkin kita itu bergaul dengan seseorang, curhat dengan seseorang, mempercayakan begitu banyak rahasia hidup kita, bahkan yang bersangkutan sangat mempengaruhi setiap keputusan penting yang kita ambil di dalam hidup. Tapi apakah betul dia seorang manusia? Bisa jadi dia adalah manusia yang jiwanya sudah tergadai kepada para jin. Bisa jadi yang bersangkutan adalah pengikut para jin. Dan bisa jadi yang bersangkutan adalah jin yang mengambil wujud sebagai manusia. Kalau yang pertama ya, manusia yang jiwanya sudah tergadai kepada para jin, sangat mungkin siapa mereka, yakni manusia yang hobinya minta bantuan kepada jin. Ketika mereka berdagang, mereka menggunakan pesugihan ya. Ketika mereka tampil di depan umum, mereka menggunakan mistikisme, misal pakai susuk ya, biar kelihatan lebih cantik yang ditanamkan di wajahnya dan seterusnya. Orang-orang yang minta bantuan kepada para jin ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang menjadi pengikutnya para jin ya. Jadi memang mereka hobinya bermaksiat, mereka hobinya melakukan hal-hal yang suka dilakukan oleh setan, oleh iblis, dan oleh jin-jin kafir. Jadilah mereka para pengikut dari golongan jin tadi. Yang ketiga adalah jin yang mengambil wujud sebagai manusia. Nah, ini yang biasanya jadi pertanyaan. Mungkin tidak ya, jin itu kemudian mengambil wujud sebagai manusia. Jawabannya sangat mungkin ya. Jadi sudah pernah saya bahas di video saya yang lain ya, sebuah hadis dari Abu Hurairah ketika Abu Hurairah bertemu dengan seseorang yang mengajarkan kepadanya tentang manfaat dari ayat kursi, bahwa ayat kursi itu adalah ayat yang paling ditakuti oleh para iblis dan setan, termasuk para jin kafir ya. Nah, jadi siapa yang ditemui oleh Abu Hurairah tadi? Ternyata itu adalah iblis ya. Nah, jadi nanti saya cantumkan teks hadisnya di monitor ya. Jadi biar semua bisa membaca. Juga di deskripsi nanti saya cantumkan link ke video saya yang membahas tentang hadis dari Abu Hurairah tadi ya. Jadi hadis ini adalah penegasan bahwa jin sangat mungkin mengambil wujud sebagai manusia, bergaul, berinteraksi, dan mempengaruhi manusia ya. Nah, adapun tanda, ini yang paling penting ya, dari seorang manusia itu, apakah dia golongan yang
jiwanya sudah dia gadaikan kepada para jin atau para pengikutnya jin-jin kafir tadi, atau memang jin yang mengambil wujud manusia. Yang mereka lakukan adalah melakukan prestasi puncaknya para iblis. Apa itu? Yakni hobi manas-manasi, menghasut orang untuk bercerai, menceraikan antara suami dan istri, menimbulkan kebencian di dalam hati seorang istri terhadap suaminya dan sebaliknya. Ya, jadi sebagai contoh bersahabat ya, orang sudah menikah loh ya, kemudian dipertanyakan, pernikahan kalian itu tidak sah ya, pernikahan kalian itu batal dan kalian harus berpisah, sehingga istrinya ragu-ragu, jadi rame terus dengan suaminya ya. Atau kemudian menghasut orang untuk bercerai, kalian cerai sajalah ya, wong kalian itu tidak sekufu ya, dan seterusnya. Padahal seorang sahabat sejati, justru ketika sahabatnya ada persoalan, dia seharusnya menjadi rem, karena kebahagiaan sahabatnya, kesuksesan rumah tangga sahabatnya, itu adalah kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Tapi kalau orang terus memanas-manasi sahabatnya, coba kamu kalau ketemu sama suamimu, direkam pakai handphone, saya mau dengar dia ngomong apa, dalilnya apa, dan dia selalu membantah. Ya, tujuannya agar pasangan-pasangan yang menjadi sahabatnya ini bercerai. Maka ini adalah golongan dari jin, baik golongan pertama, kedua, atau ketiga yang saya jelaskan tadi ya. Nah, jadi buktinya apa? Di dalam sebuah hadis dijelaskan, yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadza wa kadza fayaqulu ma sana'ta say'an qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa baina imra'atihi qala fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Datanglah salah seorang dari anak buah iblis dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian summa yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa baina imra'atihi qala fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Ya, kemudian datang yang lain dari anak buah iblis tadi dan berkata, aku tidak meninggalkan manusia tadi ya, hingga aku berhasil menceraikan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun berkata, sungguh hebat engkau. Jadi seorang sahabat yang selalu manas-manasi sahabatnya untuk bercerai, itu adalah jin. Baik dia itu pengikutnya para jin, ataukah dia itu manusia yang hatinya, jiwanya sudah dia gadaikan kepada para jin kafir tadi, atau dia itu adalah jin yang mengambil wujud sebagai manusia. Perbanyak membaca ayat kursi dan hindari jangan sampai berjumpa dengan mereka lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.